teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi di video saya. Kali ini saya pengen ngebahas tentang lobster. Tentu kalian penasaran kali ya, apa sih itu lobster? Nah, saya pengen berbagi sedikit nih cerita pengalaman saya tentang budidaya lobster. Asik loh sebetulnya kalau kalian paham dengan lobster, dan juga tentunya lobster itu pasti akan membawa manfaat juga buat kita. Yuk kita simak yuk. Nah teman-teman, pertama-tama saya mau cerita dulu ya, awal mula kenapa lobster itu dibudidayakan, atau pertama kali kenapa manusia itu senang dengan lobster, khususnya lobster air tawar ya. Jadi lobster air tawar itu mulai dikenal khususnya oleh masyarakat Indonesia itu sejak tahun 2000. Nah, terus awal mulanya ya lobster itu kan karena tampilannya menarik, cakep, cantik, terus jadi dijadikan sebagai hiasan ya, terutama di akuarium. Jadi orang itu pertama awalnya itu pelihara lobster karena dia tertarik dengan warnanya, kemudian tertarik dengan tampilannya, dengan bentuknya yang lucu ya, teman-teman ya. Jadi makanya mereka dipelihara di dalam akuarium. Terus lama-lama lobster itu ternyata bisa juga diicip-icip loh. Nah, makanya orang-orang itu baru coba-coba ya pada saat itu, kepengen tahu rasanya seperti apa sih, apakah lobster itu, yaitu lobster air tawar itu apakah bisa dimakan atau enggak ya. Nah, terus mulailah, kita masyarakat Indonesia itu mulai mencicipi rasa dari lobster air tawar, dan ternyata rasanya itu gurih ya teman-teman ya, dibandingkan dengan lobster air laut. Dan juga bedanya adalah lobster air tawar itu ternyata punya kadar kolesterol yang lebih rendah dibandingkan lobster air laut ya. Jadi lobster air tawar itu ternyata juga bisa dikonsumsi, dan tentunya karena rendah kolesterol itu makanya lobster air tawar lama-lama diminati oleh masyarakat Indonesia. Apalagi sih manfaat dari lobster lainnya? Nah, tentunya lobster ini kalau kita rajin budidayanya, kita paham bagaimana memelihara lobster itu, dan kita juga tahu caranya mengembangbiakan lobster, maka tentunya ke depan itu kita pasti bisa mendapatkan cuan dari lobster air tawar. Nah, sekarang yuk kita ikutin langkah-langkah gimana sih kita bisa budidaya lobster. Langkah satu yaitu kita bisa nyiapin kolam lobster. Nah, seperti yang ada di video ini ya teman-teman, kalian bisa lihat nih kolamnya seperti apa. Nah, kolam itu kalian bisa milih sesuai dengan lahan yang kalian miliki. Nah, lobster air tawar itu bisa dibudidaya di kolam yang bentuknya terpal, atau juga kalau kalian punya halaman yang luas atau pekarangan yang luas, kalian juga bisa bikin kolam di pekarangan kalian masing-masing ya teman-teman ya. Jadi itu adalah pilihan dari kalian sendiri, mana yang kalian anggap untuk bikin kolam untuk lobster itu enak, dan kalian bisa dengan mudah untuk membersihkan atau setiap hari ya menguras air kolamnya ya teman-teman ya. Jadi itu pilihan. Saya pengen cerita bahwa saya pelihara lobster air tawarnya itu adalah di kolam terpal. Nah teman-teman, kenapa saya pilih kolam lobster air tawar ini yang bentuknya terpal ya. Jadi fungsinya itu adalah kolam terpal ini bisa menjaga suhu air ya teman-teman ya, untuk habitatnya dari lobster air tawar. Nah kemudian lobster air tawar itu juga nantinya mudah untuk adaptasi ya teman-teman ya, karena lobster air tawar itu ternyata punya sifat-sifat alami ya teman-teman ya. Jadi di habitatnya yang bentuknya kolam ini mereka juga tentu tidak akan hilang sifat-sifat asli mereka. Lobster air tawar itu bisa dibudidayakan di kolam terpal ya teman-teman ya. Terus untuk
kolam terpalnya itu sendiri ada ukuran-ukurannya. Nah, kalian bisa bikin ukuran yang 2 meter kali 2 meter kali setengah meter. Itu untuk bayi lobsternya. Dan satu indukan atau kolam berukuran 2 meter kali 1 meter kali setengah meter itu untuk bibitnya lobsternya ya. Kolam terpal ini kalian harus bedakan antara yang untuk indukannya, kemudian untuk bibitnya, dan juga untuk nanti lobster yang jantan ya teman-teman ya, karena lobster itu sifatnya kanibal. Kalau misalnya kalian nggak paham bagaimana itu cara pemisahan lobster, maka yang terjadi adalah lobster-lobster itu bukannya berkembang biak dengan baik, tapi malahan mati. Karena apa? Nanti dia bisa dimakan oleh temannya sendiri gitu ya. Jadi kalian harus tahu lobster itu seperti apa sifat-sifatnya. Nah, terus kalau kalian bikin kolam terpal yang tingginya sekitar setengah meter, maka kalian juga harus paham bagaimana menjaga sisi-sisi dari atau siku-siku dari kolam tersebut. Karena apa? Lobster itu sifatnya juga sangat aktif atau agresif ya teman-teman ya. Jadi dan dia agresifnya itu biasanya di waktu malam hari, karena lobster itu salah satunya selain punya sifat kanibal, dia juga nokturnal, yaitu dia aktif atau agresif di malam hari, di mana pada saat itu, pada malam hari itu mereka akan mencari jalan atau mencari cara untuk bisa naik ke atas kolam. Terus di dalam kolam terpal tersebut kalian juga harus pasang pompa air. Nah, ini ada contoh ya, saya pasang pompa airnya. Untuk apa? Sebagai sirkulasi dari airnya itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi air itu tidak dibiarkan untuk diam, tapi dia juga harus mengalir gitu ya. Jadi selalu sirkulasi, ada sirkulasinya. Nah, teman-teman bisa itu nanti untuk membuat pompa atau menyusun dari pompanya itu nanti disesuaikan dengan kondisi dari kolam terpal itu sendiri ya teman-teman ya. Berikutnya, lobster itu harus dikasih rumah-rumahan ya teman-teman ya. Nah, rumah lobster itu kita sebut adalah shelter. Nah, ini nanti kalian bisa lihat tuh shelter-shelter yang saya tempatkan di dalam kolam. Nah, ini ada beberapa shelter, banyak. Nah, itu sebagai tempat dari lobster-lobster itu untuk bersembunyi. Jadi mereka akan masuk ke dalam shelternya masing-masing dan mereka akan memilih ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu maksa-maksa lobster itu untuk dimasukkan ke dalam shelter, karena mereka sendiri akan masuk dengan sendirinya. Berikutnya, kalian harus pisahkan lobster-lobster tersebut, di mana ada indukan, kemudian di situ juga ada lobster jantan. Nah, itu dan juga nanti kalau misalkan lobster itu ada yang menggendong telur gitu ya teman-teman ya. Jadi telur inilah yang nantinya akan menetaskan lobster-lobster baru. Nah, berikutnya kemudian kita bisa melakukan pemijahan, tahap pemijahan ya. Di tahapan ini maka perlu dibikin bak khusus sesuai dengan ukuran lobsternya. Nah, di kolam pemijahan ini ya biasanya ada induk betina yang menggendong telur ya. Jadi telur itulah nanti yang akan ditetaskan oleh induk-induk betinanya. Nah, kalau misalkan kalian tidak membuat kolam pemijahan ini tersendiri, maka tentunya lobster betinanya yang menggendong telur itu juga nggak akan aman ya teman-teman ya. Jadinya nanti akan gagal tuh untuk menetaskan telur-telurnya. Berikutnya adalah untuk pakan lobster. Mungkin teman-teman mengira lobster air tawar itu pakannya susah ya teman-teman ya. Ya itu bisa dibilang ada benarnya juga sih ya. Artinya apa? Lobster air tawar itu makannya sedikit-sedikit tapi sering gitu loh ya. Jadi teman-teman harus paham, harus tahu kapan ngasih pakan lobster itu tepat pada waktunya ya. Nah, sekarang kita kasih tahu dulu ya pakan lobster itu apa aja. Jadi lobster air tawar itu bisa
makan makanan sayur-sayuran gitu ya. Jadi teman-teman bisa kasih tuh lobster itu pakan sayuran seperti misalkan wortel, kemudian toge, kemudian cacahan-cacahan ya, sayuran itu dicacah-cacah kecil-kecil gitu ya teman-teman ya. Nah, terus disebar di kolamnya. Nah, tentunya lobster yang ukuran berapa sih, artinya yang umur berapa yang bisa dikasih makan sayuran-sayuran seperti itu ya. Nah, tentunya lobster-lobster yang umurnya adalah lobster dewasa atau lobster indukan. Nah, kalau untuk yang baby lobster itu makanannya tersendiri. Lobster itu akan makan sedikit-sedikit ya. Jadi kalian sebar itu di sudut-sudut atau di tengah-tengah kolam, itu untuk pagi hari. Sore atau malam hari ya sekitar pukul 10 malam lah sebelum kalian tidur itu, kalian perlu kasih makan lagi tuh lobster, dan nggak usah banyak-banyak ya teman-teman ya, karena kan lobster itu di malam hari itu mereka akan aktif. Mereka akan jalan-jalan ya, ketimbang di pagi atau sore hari ya, hari terang gitu ya. Jadi mereka makannya itu kebanyakan di malam hari, seperti itu ya pengalaman saya. Nah teman-teman, dari yang saya ceritain tadi ya, mudah-mudahan teman-teman bisa nyimak dan bisa lebih paham dari kelanjutan budidaya lobster, yaitu bagaimana kondisi lobster yang mau kita budidayakan, kemudian bagaimana memperlakukan lobster, pakannya, kemudian kolam-kolamnya, terus bagaimana kita perawatan untuk lobster-lobster tersebut ya. Teman-teman, kalau kalian ingin komentar, bisa kalian tulis komentar kalian ya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan share channel YouTube ini. Mudah-mudahan channel ini bisa membawa manfaat buat teman-teman, khususnya yang mau budidaya atau wirausaha dengan lobster air tawar. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.